Saya Dito S, mahasiswa angkatan 3 Daljak 2 tahun 2020 Universitas Tanjung Pura. Dengan ini pada hari ini akan melakukan praktek pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya anak-anak. Baik. Apa kabarnya anak-anak ini? Baik. Sehat semua anak-anak? Sehat. Nah, karena dengan tubuh yang sehat kita dapat bersemangat untuk belajar dan bersemangat untuk menuntut ilmu. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Ica. Di mana dia? Sakit. Nah, sakit ya. Nah, sekarang di negara kita sedang dilanda pandemi COVID-19 atau pandemi COVID-19. Maka Bapak tidak lupa untuk menyampaikan atau memberitahukan kepada anak-anak agar kita selalu menjaga kebersihan, terutama menerapkan protokol yang ada di negara kita. Contohnya mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas pembelajaran. Kedua, selalu memakai masker apabila anak-anak mau kepergian atau ke rumah temannya atau ke mana-mana. Yang ketiga, selalu menjaga jarak. Nah, agar terhindar dari virus apa? Corona ya, supaya kita terhindar dari virus corona. Baiklah anak-anak, memasuki pembelajaran, Bapak ingin mengajak anak-anak untuk membaca doa dulu ya. Siapa yang bisa, yang mau memimpin doa? Ayo, Nurul ya, silakan Nurul. Baiklah teman-teman, sebelum belajar kita membaca doa. Terima kasih Kak Nurul, silakan duduk di bangkunya. Nah, untuk selanjutnya, tanpa mengurangi rasa nasionalisme kita, jadi Bapak ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Ayo, siapa yang mau memimpin lagu? Ya, Sedi, silakan Sedi. Baiklah teman-teman, harap berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah
kita Indonesia Raya. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada tema berapa, anak? Tema Tema 3 ya. Tema 3. Nah, tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Nah, adapun tujuan dari tema 3 peduli terhadap makhluk hidup adalah, nah, ini dia. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini adalah meliputi mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini, yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat membuat pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan cepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang ketiga, dengan berdiskusi, pemecahan masalah, siswa dapat melakukan identifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan cepat. Dengan diskusi pemecahan masalah, siswa dapat melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan cepat. 5. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi masalah statistik, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta memanfaatkan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan cepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, jadi untuk memulai pelajaran, Bapak akan menyuruh kalian untuk membuka buku paket yang Bapak berikan tadi. Buka di halaman berapa, anak? 1. Halaman 1 ya. Di halaman 1 ya. Nah, sudah siap anak-anak? Kalau sudah siap, kita mulai pembelajarannya. Nah, pertama-tama Bapak akan menunjukkan ini. Ini adalah tanaman. Tanaman apa ini, anak? Tanaman padi. Padi biasanya tumbuh di mana? Sawah. Nah, di sawah padi ini dapat tumbuh. Lanjutkanlah anaknya. Jadi sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nah, tadinya nasi itu berasal dari apa? Beras berasal dari apa? Dari padi. Ya, itu adalah prosesnya ya. Prosesnya dari padi menjadi beras, beras menjadi nasi. Ya, baik. Sebelum kita lebih lanjut lagi, jadi Bapak ingin bertanya dulu tentang padi. Ya, apa yang kalian ketahui tentang tanaman padi? Ayo, diskusikan dulu ya. Sama teman-temannya. Ayo, jadi bacakan diskusinya. Padi tumbuh di dataran rendah dan memiliki anak padi Ya. yang banyak. Ya, itu adalah jawaban dari Randy. Terus, siapa lagi yang bisa menjawab? Ya, Pak. Ya, silakan. Ya. Padi tumbuh di sawah, batangnya memanjang dan memiliki daun dan buah. Ya,
Lalu Bapak akan menjelaskan tentang padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras, banyak penduduk yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Kerawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Nah, lalu setelah tadi Bapak menjelaskan padi, siapa yang ingin bertanya? Nah, ayo siapa yang ingin bertanya? Saya. Ya, silakan ya. Mengapa tanaman padi penting bagi masyarakat Indonesia? Ya, siapa yang tahu tentang pertanyaan si bagian? Terus? Karena sebagian masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Karena negara kita agraris. Karena negara kita penghasil padi terbesar khususnya Pulau Jawa. Ya, jawaban dari Nak Nurul tepat karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok dan juga negara kita merupakan negara agraris dan padi merupakan penghasil besarnya di Pulau Jawa. Dan tangan untuk jihad. Oke, untuk selanjutnya pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahapan besar. Nah, 3 tahapan besar ini yaitu pertama, padi dimasukkan ke dalam karung benih, direndam 1 malam supaya perkenyambaan benih terjadi secara bersamaan. Yang kedua, benih ditanam di lahan sementara. Yang ketiga, diberi pupuk. Nah, padi tadi setelah ditanam, jangan lupa diberi pupuk, diberi pengairan agar tanaman subur ya. Nah, setelah itu diberi pupuk. Tahapan padi berlangsung selama 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen, padi gabah ditumbuk dengan lesu atau digiling agar kulit padinya terlepas. Apa itu gabah, anak-anak? Ayo. Adalah kulit padi yang terbungkus dalam sekat atau kulit padi. Ya, jawaban dengan benar. Tangan Jihan. Oke, tadi adalah tentang gabah. Gabah adalah kulit padi. Nah, kulit padi yang terlepas dari isinya. Berikut adalah beberapa cara mempertahankan padi agar dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Yang ketiga, menjaga lingkungan sekitar. Yang keempat, menjaga saluran air. Dan kelima, penggunaan beras tidak berlebihan. Nah, dari teks yang Bapak bacakan tadi, jadi kalian setelah kalian baca teks tentang padi, bisa kita buat suatu pertanyaan untuk wawancara. Yang mana di dalam wawancara itu ada wawancara yang diwawancarai dan narasumber. Nah, dari situ di dalam membuat wawancara harus menggunakan bahasa yang sopan. Sebab seperti yang di dalam teks tentang tadi, tentang petani atau padi tadi, yaitu Lani dan Pak Didi. Nah, Lani mewawancarai Pak Didi dengan bahasa yang sopan, dan Pak Didi juga menjawabnya dengan menggunakan bahasa yang sopan. Jadi, kalau anak-anak ingin melakukan wawancara harus menggunakan bahasa yang baku, tidak menyinggung perasaan orang lain kalau kita bertanya, dan
di dalam wawancara yang diwawancarai 2 atau lebih. Ya, seperti itu tadi ya. Nah, pertanyaan ada itu seperti teks pada padi tadi. Pertanyaan, berapa lama tanaman padi dan berapa lama Lani bekerja sebagai petani. Itu selanjutnya kita masuk pembelajaran pantai. Nah, pantai. Pernahkah kamu pergi ke pantai? Pernah. Mengapa kalian pergi ke pantai? Bermain. Selain bermain? Pernah. Selain berenang? Tempat wisata. Tempat wisata. Nah, sebagian besar orang tua dari anak-anak laki-laki pekerjaannya sebagai Nelayan. nelayan. Di pantai menangkap apa? Ikan. Ikan. Ya. Nah, di pantai. Pantai di tempat sebagai tempat wisata. Nah, tempat wisata. Siapa yang tahu tempat wisata yang ada di daerah kita? Nah, pantai Gede, terus pantai terus, pantai Krona, terus yang Temado, pantai Temado. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Terus lanjutkan. Nah, salah satunya pantai tadi sudah kita bahas, yaitu pantai Camat Bulan Temado, pantai Pandawan Kali, pantai Korawali ya. Kita masuk pada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi adalah permukaan bumi yang tingginya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya ditempatkan untuk apa? Ayo anak-anak. Untuk apa? Kebun dan objek wisata. Nah, kebun di dataran tinggi biasanya kan petani berkebun. Apa itu berkebun yang dihasilkannya? Ya, ada terus. Nah, ini adalah gambar orang memetik teh. Selain teh, ada juga orang menanam, petani menanam cabai. Nah, dataran tinggi di Indonesia yaitu Tangkuban Perahu berada di Bandung, Jawa Barat, Gunung Bromo, Gunung Dieng, dan lainnya. Permasalahan yang terjadi di area dataran disebabkan oleh manusia. Ayo, apa? Yang disebabkan oleh manusia? Kebakaran hutan. Ya, terus? Penebangan hutan, terus alih fungsi lahan dan perkebunan, kebakaran hutan. Lalu ada yang bertanya? Permasalahan yang di Ayo, siapa yang jadi? Atau turun? Ya, saya Pak. ya, ya. Permasalahan yang ada di daerah dataran tinggi disebabkan oleh alam. Ya, apa itu? Pertanyaannya adalah permasalahan yang ada di dataran tinggi disebabkan oleh Alam. alam. Nah, berupa apa ya? Banjir, terus gunung meletus. Ya, bagus. Dan tanah longsor. Ya, bagus. Jawab pilihan. Tangan sudah pilihan. Terus Bapak akan lanjutkan pada dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah yang berada di pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian. Nah, jadi selain tadi padi yang tumbuh
tumbuh di dataran rendah atau di sawah. Nah, padi juga tumbuh di dataran rendah. Nah, ini adalah permasalahan di dataran rendah dan disebabkan oleh alam berupa apa? Terus? Gempa bumi. Nah, disebabkan oleh manusia? Sembarangan. Nah, jadi kita sudah masuk pada akhir pembelajaran. Jadi, siapa yang ingin bertanya tentang materi yang kita sampaikan tadi? Ayo. Apa itu gabah? Apa itu gabah? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Saya Pak. Ya. Gabah adalah kulit padi yang terbungkus dalam sekam ataupun kulit padi. Ya, bagus. Jawaban bagus. Betul. Tepuk tangan untuk Jihan. Yang itu pertanyaan kedua. Siapa yang bertanya? Saya Pak. Ya, Jihan lagi. Ayo, Jihan. Di mana daerah utama penghasil padi? Nah, siapa yang tahu? Ayo. Saya Pak. Ya, jadi. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Ya, itulah nama daerah penghasil padi terutama di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Jawaban dari Aderi tepat ya. Tepuk tangan untuk Aderi. Nah, baiklah anak-anak. Tadi udah kita jawab pertanyaan dari anak Aderi. Untuk selanjutnya Bapak akan berikan lembar LKPD yang akan kalian kerjakan secara kelompok diskusi. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Baiklah anak-anak, setelah kita tadi sudah membahas tentang materi yang Bapak sampaikan, jadi untuk hari ini kita akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari tadi. Siapa di antara anak-anak, siapa yang tahu menyimpulkan atau yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran materi yang kita pelajari hari ini? Saya Pak. Ya, iya. 1. Tumbuhan padi sangat penting bagi masyarakat Indonesia. 2. Dataran tinggi digunakan sebagai objek wisata, menanam sayuran, buah-buahan, ladang cabai. 3. Dataran rendah digunakan
yang digunakan nelayan Ya, itu adalah kesimpulan yang kita dapat pada pagi hari ini. Terima kasih. Nah, ini yang telah menyimpulkan materinya tadi, yaitu tentang tumbuhan padi sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Dataran tinggi digunakan sebagai objek wisata, dataran rendah juga sebagai lahan pertanian, perkebunan, peternakan, pertanian, dan pantai telah digunakan nelayan menangkap ikan, rekreasi dan bertamasya. Dari kesimpulan yang telah diutarakan dan disebutkan oleh Nadine tadi, maka Bapak akan sedikit menambahkan bahwa kesimpulan yang kita dapat pada hari ini yaitu tentang tumbuhan padi yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, sebab di Indonesia luas dan kaya akan berbagai macam tanaman. Contohnya tadi itu padi. Nah, karena sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nah, dan juga di negara kita juga disebut dengan negara agraria, yaitu negara yang penghasilannya berupa sektor pertanian. Dan juga dataran tinggi. Dataran tinggi terdapat pegunungan. Nah, terdapat pegunungan. Di dataran tinggi biasanya dijadikan sebagai objek wisata. Nah, dan juga sebagai menanam sayur-mayur. Nah, contohnya tadi lada, menanam teh, menanam lada, dan lainnya. Terus dataran rendah. Dataran rendah di sini digunakan sebagai lahan pertanian. Selain lahan pertanian, dataran rendah juga digunakan atau bisa juga untuk berkebun, beternak. Seperti apa peternak itu? Ya seperti sapi, kambing, bebek, dan lainnya. Dan tempat perindustrian. Nah, perindustrian itu berupa industri-industri seperti industri karet dan lain sebagainya. Terus pantai ada yang landai dan ada juga yang terjal. Nah, kalau pantai landai, dia itu biasanya di pantai terdapat bermacam-macam objek wisata. Dan para nelayan menangkap ikan, ikannya dijual itu untuk menambah perekonomian keluarga. Selain nelayan tadi, pantai juga digunakan sebagai objek wisata untuk berrekreasi, berlibur, dan bertamasya. Nah, itulah adalah kesimpulan yang kita dapat pada pagi hari ini. Jadi, kita telah berada di ujung pembelajaran. Untuk itu, Bapak akan mengingatkan kepada kalian pelajaran yang kalian dapat pada hari ini dipelajari lagi di rumah agar pelajaran dapat diterapkan lagi ya, ingat lagi. Dan jangan lupa di rumah nanti persiapkan buku paket, persiapkan alat tulis dan buku untuk melanjutkan pelajaran pada besok harinya. Untuk itu, anak-anak persilakan buku paketnya disimpan, dimasukkan ke dalam tas agar tidak lupa. Nah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak akan meminta satu orang anak-anak untuk memimpin doa. Yo, siapa yang mau memimpin doa? Ya, Nurul, silakan Nurul. Memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi untuk menghadirinya Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi